Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karenina Salsalbila. Saya akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya manusia. Pengertiannya di sini, perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang sesuai pada waktu yang tepat dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. SDM dianggap sebagai aset terpenting organisasi karena keberhasilan atau kegagalan organisasi sangat bergantung pada kualitas manusia yang mengelolanya. Oleh sebab itu, perencanaan SDM menjadi langkah awal yang sangat penting dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang produktif, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan perencanaan sumber daya manusia: yang pertama, menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik secara kuantitatif, jumlah maupun kualitatif kompetensi dan keterampilan. Yang kedua, menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang dapat mengembangkan ketidakefisienan dalam operasional organisasi. Yang ketiga, menjamin ketersediaan SDM yang siap pakai sesuai dengan perkembangan teknologi dan strategi bisnis organisasi. Yang keempat, mendukung tercapainya tujuan organisasi, hak jangka panjang dan pendek maupun jangka panjang. Nomor 5, mengoptimalkan potensi dan produktivitas karyawan melalui penempatan yang tepat serta pengembangan karir yang terencana. Di sini tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis situasi dan kondisi organisasi. Tahap pertama adalah memahami kondisi internal dan eksternal organisasi, tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, analisis kebutuhan SDM, demand forecasting. Tahap ini bertujuan untuk memperkirakan berapa banyak dan jenis tenaga kerja yang akan dibutuhkan di masa depan. Analisis dilakukan berdasarkan rencana kerja dan target organisasi. Yang ketiga, analisis ketersediaan SDM supply forecasting. Tahap ini adalah penilaian terhadap tenaga kerja yang sudah ada dalam organisasi serta memperkirakan ketersediaan tenaga kerja di masa depan. Yang keempat, menentukan kesenjangan SDM gap analysis. Tahap ini membandingkan antara kebutuhan SDM dan ketersediaan SDM untuk mengetahui ada tidaknya kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Dan yang terakhir, penyusunan dan pelaksanaan rencana SDM setelah mengetahui kebutuhan dan kesenjangan tenaga kerja. Organisasi menyusun rencana tindakan action plan. Tahap ini adalah implementasi dari hasil analisis yang telah dilakukan. Faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Yang pertama, faktor internal, faktor dari dalam organisasi. Faktor internal adalah hal-hal yang berasal dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan oleh manajemen. Faktor-faktor yang berpengaruh tujuan dan strategi organisasi, struktur organisasi, kebijakan SDM, kondisi keuangan perusahaan, dan produktivitas karyawan, ketersediaan SDM internal. Yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar organisasi, yaitu faktor eksternal dari lingkungan di luar organisasi yang sulit dikendalikan tetapi sangat berpengaruh terhadap perencanaan sumber daya manusia. Faktor-faktor yang berpengaruh kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, kondisi sosial dan demografis, kebijakan dan peraturan pemerintah, persaingan di pasar tenaga kerja, dan kondisi sosial budaya, nilai-nilai di masyarakat. Metode kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama, ada analisis beban kerja, workload analysis. Yang kedua, analisis rasio. Ketiga, metode trend. Keempat, metode Delphi. Kelima, metode regresi. Dan terakhir ada manajemen judgment. Kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses penting yang membantu organisasi memastikan ketersediaannya tenaga kerja yang tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kompetensi melalui tahap analisis situasi, peramalan kebutuhan dan ketersediaan SDM, analisis kesenjangan, hingga penyusunan rencana tindakan. Organisasi dapat mengelola SDM secara efektif dan efisien. Perencanaan SDM juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti strategi, struktur, dan kebijakan organisasi serta eksternal seperti ekonomi, teknologi, dan regulasi. Dengan menggunakan berbagai metode kebutuhan SDM seperti workload analysis, ratio analysis, dan trend projection, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dalam pengelolaan tenaga kerja. Sekian presentasi dari saya, Karenina Salsalbila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.